Perhatikan, saya belum pernah melihat wanita sebaik itu. Hanya karena diperlakukan tidak adil di rumah suaminya, gadis itu marah besar hingga meninggalkan rumah suaminya. Kemudian dia pergi sendirian ke gunung di belakang desa dan bersiap membangun rumah baru yang lebih nyaman di hutan belantara yang belum dikelola. Meskipun gadis itu masih muda, ia telah menguasai keterampilan konstruksi. Mengandalkan kekuatannya, dia membangun gubuk bambu di sini agar tidak ada yang mengganggunya. Saat ini, gadis itu sedang sibuk mempersiapkan pembangunan dapur bambu lagi di lahan kosong di samping rumah kayu. Ternyata ibu mertua gadis tersebut sangat bias terhadap kakak iparnya. Namun sang gadis menganggap ibu mertuanya juga memiliki 2 orang anak, yaitu suami dan saudara laki-lakinya. Tentu saja kedua anak tersebut akan semakin merasa patah hati terhadap si bungsu. Sebagai kakak ipar tertua, dia bisa bertahan selama dia bisa. Jadi meskipun dia tahu ibu mertuanya tidak adil, gadis itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tapi yang tidak disangka gadis itu adalah bahwa kerendahan hatinya yang biasa akan membuat orang lain semakin tidak memihak. Belum lama ini, kakak ipar saya juga mempersiapkan pernikahan dan menikahi pengantin wanita. Mengetahui bahwa keluarga suaminya tidak pernah berkecukupan, seluruh keluarga berkumpul di sebuah rumah tua yang hanya memiliki beberapa kamar. Apalagi kamar tempat kakak iparnya dulu menginap benar-benar tidak bisa diakses dari depan. Gadis itu kemudian berpikir untuk berganti kamar dengan kakak iparnya dan merelakan kamar yang ia dan suaminya gunakan sebagai kamar pernikahan mereka. Tak disangka, ketika gadis tersebut secara proaktif menceritakan hal tersebut kepada ibu mertuanya, pihak lain tidak mengapresiasinya, tapi juga sangat marah. Berteriaklah dengan lantang, "Apa yang bisa Anda ubah? Rumah miliknya itu awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai ruang pernikahan adik laki-lakinya. Mengenai ruangan asli itu, saya juga punya kegunaan lain. Bersihkan saja belanjaan di rumah dan dapatkan tempat tinggal." Ruang kelontong di rumah pada awalnya merupakan rumah kecil dari lumpur, total ruangannya tidak banyak. Selain itu, dalam kondisi rusak dan banyak bocor, biasanya hanya digunakan untuk menimbun puing-puing yang dibuang, tidak membantu siapapun. Awalnya, gadis itu mengira suaminya bisa mengucapkan beberapa kata baik di depan ibu mertuanya. Tak disangka, saat ia menceritakan hal tersebut kepada suaminya yang bekerja jauh dari rumah, ia bukan hanya tak peduli sama sekali, malah langsung mengeluh. Hal ini membuat gadis itu sangat marah dan menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Dia juga bertekad untuk tidak bergantung pada dirinya sendiri, tetapi mencari cara untuk membangun rumah baru yang lebih luas. Jadi selanjutnya, mari kita amati secara diam-diam bagaimana gadis itu membangun rumahnya. Saya yakin Anda akan terkesan dengan keterampilan luar biasa gadis itu sampai akhir. Anehnya, para empu masih ada di antara masyarakat. Sekarang Anda bisa melihat gadis itu awalnya membangun dapur bambu sederhana dan gali kolam di halaman. Sekarang, dia terus-menerus menggali di keempat sisi rumah kayu itu dan meratakan tanah. Setelah tanah digali, irisan bambu dapat dipotong dan diolah. Kemudian letakkan dengan rapi di sekeliling rumah kayu dengan batu bata yang rapat. Selanjutnya, Anda bisa terus memanfaatkan bambu untuk membuat pagar. Setelah pagar selesai dibangun, gadis itu menggunakan bambu dan kayu untuk membangun kembali jembatan kecil. Selanjutnya, gadis itu dengan terampil memindahkan beberapa sayuran ke dalam pagar. Dan lepaskan ikan-ikan kecil. Selanjutnya kompor bisa diletakkan di dapur. Gadis itu berencana menggunakan tanah tersebut untuk membuat tungku tanah liat dengan 3 tungku. Gadis itu pertama kali menggunakan tanah untuk memadatkan keseluruhan struktur kompor.
Penggalian stoma kemudian dapat dilakukan. Yah, bukankah dia mengagumkan? Jika bisa, tolong berikan hati pada gadis seperti ini untuk mendukungnya. Terima kasih banyak. Setelah kompor terakota selesai dibuat, gadis itu mulai membelah kayu bakar, bersiap mengambil kayu bakar untuk menyalakan api dan merebus air. Kemudian gadis itu mulai mengerjakan kayu lagi, bersiap membuat beberapa perabot kayu untuk diletakkan di dapur. Gadis itu membuat meja persegi dan bangku kayu. Kemudian buatlah lemari kayu sederhana untuk menampung piring dan sumpit. Setelah langkah ini selesai, gadis itu merasa sedikit lapar. Jadi bersiaplah membuat nasi bakar kayu yang enak untuk mengenyangkan perut terlebih dahulu. Berapa poin yang Anda nilai untuk seorang gadis dengan kemampuan seperti itu? Selamat untuk meninggalkan komentar.